Jadi tidak ada di antara manusia yang diajak untuk berjuang membebaskan Palestina dari penjajahan kecuali dia orang fasik. Kita coba lihat di surah Al-Maidah, dimulai dari ayat 21. Di situ nanti akan kita lihat rentetannya dari ayat 21 sampai ayat 24. Ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu saat itu punya PR, punya tugas untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman tentara Fir'aun atau kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Singkat cerita, Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Setelah mereka selamat, turun tugas berikutnya. Apa tugas berikutnya? Tugas berikutnya, bebaskan Palestina. Itu perintah berikutnya, bebaskan Palestina. Saat itu yang menjajah Palestina siapa? Disebut oleh Allah di dalam ayat itu sebagai qauman jabbarin. Qauman jabbarin itu adalah kaum yang kejam, kaum penjajah, kaum yang zalim. Itu disebut sebagai qauman jabbarin. Diperhatikan di dalam ayat itu. Nah, Nabi Musa mengatakan begini kepada Bani Israel, para pengikut beliau. Beliau mengatakan, ya qaum, wahai qaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Perhatikan tuh. Udkhulu al-ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke bumi yang disucikan. Apa itu bumi yang disucikan? Palestina. Paham ya? Masuklah kalian, kata Allah, melalui Nabi Musa alaihissalam, masuklah kalian ke al-ardal muqaddasah, bumi yang disucikan, yaitu Palestina. Untuk apa? Untuk membebaskannya dari kaum Jabbarin tadi itu. Perhatikan lanjutan ayatnya. Allah katakan, allati kataballahu lakum. Negeri Palestina ini, kata Allah di situ, kataballahu lakum, ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Paham siapa kalian di situ? Siapa kalian di situ? Kalian di situ adalah orang beriman. Jadi bukan Bani Israel. Bani Israel kalau dia beriman, maka Palestina milik dia. Karena kita akan lihat dalam lanjutan ayatnya. Kita akan lihat dalam lanjutan ayatnya. Jadi siapapun yang beriman, maka Palestina adalah milik dia. Perhatikan di situ kata Allah, allati kataballahu lakum. Paham arti kataba kan? Kataba itu artinya menetapkan. Allah tetapkan Palestina itu, negeri yang disucikan itu, tanah yang disucikan itu, Allah tetapkan untuk kalian. Saat itu Bani Israel masih beriman kepada Nabi Musa. Maka ditetapkanlah Palestina itu untuk mereka. Sampai sini paham ya? Jadi allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan pernah kalian berbalik pulang sehingga kalian termasuk bagian dari orang-orang yang khasirin, merugi. Apa jawaban Bani Israel? Di ayat berikutnya, ayat ke-22. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, apa di situ? Inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Palestina itu sedang ada kaum jabbarin, kaum penjajah. Sedang ada kaum penjajah di Palestina itu. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan pernah mau memasukinya. Perhatikan nih. Mulai membangkang mereka. Diajak untuk berjuang membebaskan Palestina, mereka membangkang. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak akan mau masuk ke Palestina sampai Allah yang mengeluarkan mereka, sampai mereka sendiri yang keluar dari Palestina. Jadi ini artinya mereka nunggu, ntar aja kalau Palestina sudah aman baru kita ke sana. Tapi kalau Palestina belum aman, enggak bakalan mau kami masuk ke sana. Ya, bisa diperhatikan di situ ya. Hatta yakhruju minha. Saya tidak akan baca ayat yang ke-23, tapi saya akan lanjut ke ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 apa kata mereka? Qalu ya Musa, mereka mengatakan wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin.
Sesungguhnya di Palestina itu ada qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan. Dan sesungguhnya kami tidak akan pernah memasuki Palestina itu abada, selama-lamanya. Ya, madamu fiha, selama mereka masih ada di Palestina itu. Lalu apa kata mereka? Perhatikan di situ kata mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka oleh sebab itu, pergilah engkau wahai Nabi Musa bersama dengan Tuhanmu, berperang aja kamu sama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun, kami di sini akan nunggu hasilnya. Kalau kamu bersama Tuhanmu menang, berhasil mengeluarkan qauman jabbarin dari Palestina, kami masuk. Tapi kalau tidak, abada, selamanya kami nggak akan masuk. Membangkang mereka. Bisa dipahami? Tahu nggak hari ini terjadi nggak kayak gitu? Terjadi. Orang-orang yang mengatakan biarkan Allah yang membebaskan Palestina itu dari qauman jabbarin, maka dia termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini. Artinya nggak mau berjuang. Udah itu kan urusan Allah. Kalau Allah kepengen orang-orang Palestina itu selamat juga, itu ngapain juga ngurusin mereka? Mendingan urusin perut kita di negeri kita sendiri. Nah, banyak kan yang mengatakan begitu. Itu artinya berlepas tangan, sama persis dengan Bani Israel yang diajak untuk berjuang. Siapakah orang-orang ini disebut oleh Allah? Perhatikan di ujung ayatnya. Allah sebut orang-orang ini sebagai orang yang fasik. Jadi tidak ada di antara manusia yang diajak untuk berjuang membebaskan Palestina dari penjajahan kecuali dia orang fasik. Fasik itu siapa? Fasik itu munafik. Ya, fasik itu munafik. Dalam surah At-Taubah ayat 67 kalau nggak salah. Allah tegaskan di ujung ayatnya, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Jadi yang tidak mau berjuang itu adalah orang munafik, itu adalah orang fasik. Nah, perhatikan di ayat ke-25. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala, Nabi Musa berkata, Rabb, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku la amliku illa nafsi wa akhi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, tidak bisa ngandalin siapa-siapa lagi illa kecuali nafsi, diriku sendiri, wa akhi, dan saudaraku Harun. Lalu apa kata Nabi Musa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka tolong pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik. Paham itu maksudnya apa? Orang fasik itu adalah mereka yang menolak berjuang untuk membebaskan Palestina. Pisahkanlah kami dengan mereka, wahai Tuhanku. Pisahkanlah kami dengan orang-orang fasik itu. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingat sekali lagi, dari ayat ini kita paham bahwa ternyata orang yang tadi itu cuma mengatakan biarkanlah nanti Allah yang membebaskan Palestina itu orang-orang fasik. Ya. Perhatikan apa kata Allah menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal fa inni, sesungguhnya aku fa innaha, sesungguhnya Palestina itu, perhatikan di sini, sesungguhnya Palestina itu muharramatun alaihim. Nah, haram untuk mereka. Mereka siapa di situ? Orang-orang fasik. Jadi kalau dia bukan orang beriman yang benar, Palestina haram untuk dia. Kalau dia orang fasik, muharramatun alaihim. Fa innaha muharramatun alaihim, diharamkan oleh Allah untuk mereka. Berapa lamanya? Mereka kemudian dihukum oleh Allah gara-gara menolak diajak berjuang membebaskan Palestina, dihukum oleh Allah arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka dibikin tersesat oleh Allah. Perhatikan, 40 tahun. Di zaman Nabi Musa 40 tahun itu juga masih lama, masih singkat. 40 tahun mereka dibuat tersesat. Di mana mereka tersesat? Di lembah Tih namanya, di lembah Tih dekat Palestina. Tersesat mereka di sana. Ya, arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Lalu kata Allah di ujung ayatnya, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah engkau berputus asa terhadap kaum yang fasik. Itu, yang fasik mereka tadi itu. Jadi selama orang itu beriman, hak dia Palestina.
Tapi selama dia fasik, apalagi dia kafir, dia tidak berhak terhadap Palestina. Makanya siapapun yang masuk ke Palestina, kalau dia penjajah, dia orang kafir, harus disterilkan Palestina dari mereka. Bisa dipahami ya? Itu ayatnya itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, Nabi Musa pada akhirnya meninggal dunia sebelum berhasil membebaskan Palestina dari Qauman Jabbarin. Nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa namanya Yusha' bin Nun. Namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini punya keahlian tersendiri. Dia ahli bisa mengkoordinir Bani Israel untuk masuk ke Palestina berperang mengusir penjajah yang disebut Qauman Jabbarin. Singkat cerita, berhasil, ditaklukkanlah Palestina oleh Bani Israel. Ya, berhasil itu. Ada satu riwayat, kalau mau lihat riwayat itu, hadis itu ada di kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, di ujung bab sabar. Itu ada hadis yang diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan bahwa Allah pernah mengutus seorang nabi yang memimpin peperangan. Dan ketika mereka tiba di medan tempur, medan perang, ternyata mereka tiba di waktu sholat asar. Mereka tiba di waktu sholat asar. Mulailah mereka berperang. Ternyata sampai menjelang maghrib, perang belum usai, belum selesai. Maka Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari, jangan terbenam sampai perang ini usai. Maka ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mataharinya. Mataharinya ditahan oleh Allah, tidak terbenam. Begitu peperangan usai, ya, peperangan dimenangkan oleh Nabi itu bersama dengan para prajurit dan pengikutnya. Saat itulah matahari terbenam. Siapakah Nabi itu? Inilah yang disebut Yusha' bin Nun tadi itu. Dan peperangan apa yang dimaksud? Peperangan yang dimaksud adalah membebaskan Palestina tadi itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hadisnya di ujung bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhasil singkat ceritanya. Begitu berhasil mereka menduduki Palestina, udah, Palestina merdeka. Tidak lama kemudian Yusha' bin Nun meninggal dunia. Saat Yusha' bin Nun meninggal dunia, Bani Israel saat itu mengalami kekosongan kenabian. Nggak ada nabi. Begitu tidak ada nabi, masuk penjajah berikutnya. Penjajah berikutnya itu kalau nggak salah disebut namanya itu kaum Amaliqah namanya. Kaum Amaliqah. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi. Rajanya namanya Jalut. Rajanya namanya Jalut, dan ini tidak kalah kejamnya dibanding tadi itu Qauman Jabbarin. Kejam luar biasa. Bani Israel laki-lakinya diusir. Ya, diusir laki-lakinya dari Palestina, dikeluarkan dari Palestina. Wanita-wanitanya ditawan. Anak-anaknya juga ditawan. Harta-harta mereka dijarah. Itu ya. Yang tadi itu nama rajanya Jalut. Ini yang keluar dari Palestina diusir, mereka kemudian berdoa, ya Allah, utuslah nabi berikutnya. Biar kami bisa berperang merebut kembali Palestina. Perhatikan, dalam kondisi kayak gini mereka kepengen merebut Palestina. Tapi dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, mereka menolak untuk masuk. Tapi itulah Bani Israel, kayak gitu waktu itu ya. Nah, pada akhirnya Allah mengutus nabi yang berikutnya. Nabi yang berikutnya namanya Nabi Syamwil. Kalau bahasa Arabnya Syamwil. Nah, kalau orang barat sering sebut Syamwel. Itu nabi berikutnya yang diutus oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi Sam'un. Jadi ada riwayat yang mengatakan nama nabinya Sam'un, ada yang mengatakan nama nabinya Syamwil. Diutuslah nabi itu, dan ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 246 kalau nggak salah. Coba silakan disimak. Itu di ujung juz 2. Di sana Allah cerita, Allah mengatakan, mohon maaf, jadi Nabi Syamwil itu diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat bagi mereka panglima yang akan memimpin mereka berperang menaklukkan kembali Palestina. Itu ya. Idz qala linabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Pilihkan untuk kami
pilihkan untuk kami, utuskan untuk kami malikan seorang panglima. Nuqatil fi sabilillah, yang akan memimpin kami untuk berperang di jalan Allah. Tapi karena Nabi Syamuel ini paham tentang karakteristik Bani Israel, maka Nabi Syamuel saat itu meyakinkan mereka, kira-kira kalau saya sudah angkat panglima, kalian bakalan berperang apa enggak? Jangan-jangan nanti begitu panglimanya sudah dipilih ditolak lagi. Apa jawaban mereka? Perhatikan jawaban mereka di surah Al-Baqarah tadi itu. Benar, ayat 102, ayat 200. Ya benar ya. Di situ kata mereka apa? Qalu, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami tidak berperang fi sabilillah, di jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sementara kami sudah diusir dari negeri kami, yaitu Palestina, wa abnaina, dan dipisahkan kami dari anak-anak kami. Itu kata mereka ya. Tapi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Ketika benar-benar peperangan itu sudah diwajibkan kepada mereka, tawallau, berpaling kebanyakan di antara mereka, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Singkat cerita, dipilihlah pemimpin, dan pemimpin yang terpilih namanya Talut. Ya, yang dipilih namanya Talut. Itulah panglimanya untuk memimpin mereka. Begitu Talut dipilih, ditolak lagi itu. Orang miskin, nggak punya harta, nggak terkenal, dari keturunan yang tidak terkenal sama sekali, ditolak. Tapi Nabi Syamuel menegaskan bahwa innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Inilah yang dipilih oleh Allah. Inilah yang dipilih oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Talut ini fil ilmi wal jism, kelebihan dari sisi ilmu dan kelebihan dari sisi fisik. Pada akhirnya diterima. Singkat cerita, berjalanlah mereka menuju Palestina. Dekat-dekat dengan Palestina, mereka diuji dengan sungai. Para ahli sejarah mengatakan sungai itu namanya Sungai Yordan, dan itu ada di dekat Palestina. Diuji oleh Allah dengan sungai. Talut mengatakan innallaha mubtalikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Artinya jangan sampai kalian minum sepuas-puasnya. Kalau mau minum silakan dengan satu cidukan tangan saja. Ya, tapi kalau yang minum sampai sepuasnya nanti dia akan keluar dari golongan kami, kata Talut. Pada akhirnya mereka kebanyakan minum atau kebanyakan tidak minum? Kebanyakan minum. Dan yang berhasil kemudian dibawa oleh Talut masuk ke Palestina tidak tersisa kecuali 300 orang. Dan salah satu di antara 300 orang itu adalah Nabi Daud alaihi salam, yang saat itu usianya masih belia. Nabi Daud alaihi salam inilah yang berhasil menumbangkan Raja Jalut, yang mana Raja Jalut itu kata para ahli sejarah raksasa. Dia raksasa, gede, ditumbangkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Singkat cerita, berhasil mereka menduduki Palestina lagi. Itu penaklukan kedua di dalam sejarah terhadap Palestina yang dijajah pada saat itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, penaklukan Palestina yang berikutnya kapan? Itu sudah di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang menjajah Palestina siapa? Namanya kaum Romawi. Bangsa Romawi yang menjajah Palestina. Termasuk Jabarin enggak? Termasuk Jabarin. Termasuk orang zalim. Berhak enggak kalau dia zalim terhadap Palestina? Enggak berhak. Harus dikeluarkan dari Palestina. Maka perjuangan dimulai dari zaman Nabi Muhammad, berakhir ujungnya berhasil ditaklukkan Palestina itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ada 3 peperangan. Mohon maaf, di zaman Nabi ada 2 peperangan. Perang pertama namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Perang Mu'tah ya. Dipimpin oleh 4 orang panglima terbaik umat Islam. Tapi 4-empatnya gugur. 4-empatnya gugur. Salah satu di antara 4 orang panglima itu adalah Zaid bin Harithah, putra atau anak angkat dari Nabi SAW sendiri. Gugur di situ di Perang Mu'tah. Setelah gugur, mereka belum berhasil masuk ke Palestina. Nabi menitipkan pesan bahwa harus ada pasukan berikutnya yang berangkat menuju Palestina, dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah yang tadi gugur di Perang Mu'tah itu. Bisa dipahami ya? Nah, tahun ke-9 Hijriah, udah ceramahnya di sini. Di situ tilawahnya.
Tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin para sahabatnya menuju ke Tabuk namanya. Tabuk itu ada dalam wilayah Palestina, tapi di ujung bagian selatan Palestina. Untuk apa? Untuk menaklukkan Palestina tadi itu dari penjajahan Romawi. Dibawalah pasukan oleh Nabi Muhammad. Apakah terjadi peperangan? Tidak. Tapi Nabi Muhammad berhasil sampai ke Tabuk, dan begitu berhasil sampai ke Tabuk, membuat orang-orang Romawi pada saat itu gentar dan tidak berani untuk keluar ke Tabuk. Jadi sebetulnya kemenangan sudah diperoleh oleh Nabi Muhammad, cuman belum berhasil menduduki Palestina. Bisa dipahami ya? Belum berhasil menduduki Palestina, tapi sudah memenangkan peperangan. Nabi saat itu tidak masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis, tapi beliau melakukan perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di sekitar situ. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perjalanan pasukan berikutnya yang akan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Setelah meninggal dunia, Nabi SAW meninggal dunia, khalifah atau pemimpin digantikan oleh Abu Bakar. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah adalah kaum murtadin, kaum yang murtad, tidak mau bayar zakat pada saat itu. Ini tugas berat, dan Abu Bakar memerlukan atau membutuhkan pasukan yang luar biasa banyaknya untuk memerangi mereka. Tapi perhatikan, karena wasiat dari Nabi bahwa kaum muslimin tetap harus mengutus pasukan menuju ke Palestina dipimpin oleh Usama bin Zaid, maka Abu Bakar membagi pasukan sahabat menjadi dua. Sebagian berperang melawan kaum murtadin, sebagian lagi diutus menuju ke Palestina dipimpin oleh Usama bin Zaid. Disitulah Usama bin Zaid berhasil memenangkan peperangan di Palestina. Bisa dipahami ya? Itulah penaklukan yang berikutnya dari Palestina. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sejarah panjang ini menunjukkan bahwa Palestina adalah hak orang-orang beriman. Siapapun dia, kalau dia orang beriman, maka dialah yang dituliskan atau ditetapkan oleh Allah untuk berhak menempati Palestina. Tapi kalau dia adalah kaum penjajah, jabbarin, apalagi orang-orang fasik, orang-orang munafik, tidak berhak terhadap Palestina. Jadi jangan lagi kita mengatakan, udah biarin aja, kenapa mereka nggak keluar saja dari Palestina? Itu salah besar, salah total. Permasalahannya hari ini bukan lagi zaman turunnya wahyu. Itu permasalahannya. Kalau hari ini masih zaman turunnya wahyu, pasti turun wahyu dari Allah. Setiap ada penjajahan terhadap Palestina, pasti turun wahyu dari Allah untuk memerintahkan Palestina dibebaskan. Cuman kan sekarang bukan lagi zaman turunnya wahyu. Makanya Nabi Muhammad memesankan, Palestina itu harus selalu kalian jaga. Kewajiban kalian sebagai orang beriman untuk menjaga Palestina. Minimal kalau kalian tidak bisa ke sana, kata Nabi, maka kirimkanlah ke sana Zaid. Zaid itu apa? Minyak. Untuk apa? Yusraju bihi. Dengan Zaid atau minyak itu, lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa selalu hidup. Itu artinya apa? Para ulama menerjemahkan atau mendefinisikan kalimat ini, mereka mengatakan agar perjuangan rakyat Palestina itu, agar Masjid Al-Aqsa itu tetap selalu terjaga, terlindungi. Jadi kirimkan apa yang bisa kita kirimkan menuju ke sana sebagai wujud bantuan kita dan sebagai bukti bahwa kita termasuk bagian yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk membebaskan Palestina itu dari kungkungan para penjajah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pencerahan bagi kita semuanya ya. Karena kalau sisi ini saya yakin tidak banyak yang bahas dari para ulama ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit, ini tidak lama lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya rasa penting untuk kita jelaskan ya. Penting untuk kita jelaskan karena masih banyak yang belum paham terhadap sebetulnya apa korelasinya sih antara Palestina dengan kita. Banyak yang nggak paham tentang itu. Ya, kita ngurusin hidup kita saja di Indonesia susah. Ngapain lagi kita mikirin mereka di sana? Nah itu salah besar karena kita tidak paham sebetulnya kedudukan Palestina di mata orang-orang beriman itu seharusnya seperti apa. Diingat-ingat ayat tadi ya, surah Al-Maidah dimulai ayat 21 sampai ayat yang ke-25.